Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, Selamat pagi untuk jemaat IRC dan simpatisan dimanapun Anda berada saat ini. Selamat bergabung dalam kebaktian online Indonesian Reformed Church pada hari ini, hari Minggu, tanggal 19 Juli. Saudara, tanpa terasa, sudah 4 bulan kurang lebih kita bersama-sama mengikuti kebaktian secara online. Dan tentu kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam setiap kebaktian online yang boleh kita ikuti bersama. Karena justru melalui kebaktian online ini ternyata bisa diikuti di mana saja, tidak hanya di Australia, tapi bisa di Indonesia ataupun di negara lainnya. Saya berharap untuk kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat, dan tentunya juga selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Mari saudara, kita mau mempersiapkan hati kita mau memasuki ibadah kita, dan kita mau mempersiapkan untuk kita boleh sama-sama memasuki saat teduh. Mari kita berdiam diri sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki kebaktian pada hari ini. Mari kita mengambil waktu kita.
Amin. Mazmur 34 ayat yang kedua sampai yang keempat. Nats ini mengajak kita semua untuk kita boleh sama-sama memasuki ibadah pada pagi hari ini. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Mari jemaat, kita mau memasyurkan namanya. Kita mau katakan bersama-sama, Jesus, beautiful Savior, I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam segala keterbatasan dan kekurangan kita sebagai orang percaya, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita dan mohon pengampunan karena hanya daripadanya kita bisa mendapatkan pengampunan. Mari, secara bersama-sama kita boleh masuk di dalam doa pengakuan pribadi kita. Dan kemudian saya akan tutup di dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di surga, puji dan syukur Bapa, kalau pada saat ini kami boleh datang menghadap hadirat-Mu Bapa. Di dalam segala keterbatasan kami, dan juga di dalam segala kekurangan kami, Bapak. Kami adalah manusia-manusia yang lemah, Bapak. Untuk minggu-minggu yang sudah kami lewati, Bapak, seringkali kami jatuh dalam dosa, Bapak. Bapak, ampuni kami semua. Pribadi lepas pribadi, Bapak. Kau mau tilik kami, Bapak. Ajar kami untuk kami boleh selalu berjalan dengan-Mu saja Bapa. Bagaimana di dalam kehidupan kami juga, kami mau belajar agar setiap hari kami boleh selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Pimpin kami Bapa, sertai kami Bapa, karena kami adalah manusia-manusia yang lemah Bapa. Kami percaya juga Bapak, kalau Engkau boleh pimpin kami, Engkau boleh sertai kami selama ini. Kurang lebih selama 4 bulan kami sudah boleh mengikuti kebaktian online ini Bapak. Dan biarlah melalui saat ini tidak mengurangi kami untuk kami boleh tetap belajar, rindu menggali akan firman-Mu Bapak. Pimpin kami, sertai kami. Kami mau serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan Anak Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru terambil dari kitab Filipi 2 ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Filipi 2 ayat 14 sampai yang ke-17 yang demikian bunyinya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah iman-Mu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Jemaat yang terkasih, kalau kita boleh menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini, biarlah ini boleh menjadi satu pegangan kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Hidup bersama Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita mau sama-sama mengatakan, satu hal yang kurindu, untuk diam dalam bait-Mu dan menikmati bait-Mu, memuji dan menyembah-Mu.
menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar Anda semuanya? Setiap hari saya berdoa supaya Tuhan terus menjaga, memelihara, memberkati saudara sekalian, baik untuk anak-anak kita, anak-anak remaja kita, keluarga kita, dan juga para orang tua kita, para senior kita, agar kita senantiasa di dalam cinta kasih dan pertolongan Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa, kita mohon pimpinan dari Tuhan. Bapa, kembali kami datang kepada Tuhan pagi hari ini, dan bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sediakan, segala kehidupan, segala kelimpahan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Saat ini Tuhan kami bersyukur untuk kesempatan boleh beribadah, dan kami ingin siapkan hati kami untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Berikan kami kerinduan, hati yang lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Sebagaimana Alkitab berkata bahwa akan datang waktu di mana manusia lapar dan haus, bukan karena tidak ada roti dan tidak ada air, melainkan lapar dan haus karena tidak ada firman Tuhan. Selagi masih ada kesempatan bagi kami membaca, mendengarkan firman Tuhan, berikan kami hati yang rindu untuk boleh menerima kebenaran yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kami. Tolonglah hamba-Mu dengan segala kelemahan dan cacat celahnya, agar Tuhan mau pakai untuk menguraikan kebenaran-Mu. Dengarkan doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan saya bacakan dari Kolose pasal ketiga, ayat ke-18, hingga pasal yang keempat, ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan
dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Sampai di sini bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka membaca firman Allah, memelihara di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita akan belajar sebuah topik, yaitu living with Christ in our daily life. Bagaimana kita hidup bersama dengan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab adalah buku yang sangat komprehensif yang berbicara tentang setiap dimensi di dalam kehidupan kita. Alkitab menekankan bahwa kehidupan rohani kita bukan hanya menyangkut relasi kita dengan Tuhan yang bersifat personal dan eksklusif. Tetapi Alkitab juga bicara tentang relasi kita dalam setiap dimensi hidup kita. Baik relasi dalam keluarga, relasi dalam pekerjaan, maupun relasi antara orang tua dan anak. Saudara, memelihara relasi kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah keluarga adalah tugas yang tidak mudah. Penuh pergumulan dan jatuh bangun. Survei menyatakan atau berita yang ada di dalam televisi ataupun di media yang kita dengar menyatakan bahwa pada masa-masa stay at home, pada masa-masa lockdown, ada banyak sekali kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Oleh karena setiap orang dipaksa untuk tinggal bersama sepanjang hari dengan orang yang sama, dengan kebiasaan dan dengan karakternya masing-masing. Salah satu alasan mengapa memelihara relasi kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah keluarga adalah sesuatu yang sulit. Itu disebabkan karena seringkali di dalam rumah, di keluarga, kita menjadi diri kita apa adanya. Dengan segala kelemahan dan dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita. Hal ini berbeda dengan relasi kita dalam aspek yang lain. Baik relasi kita di gereja ataupun relasi kita di tempat kerja. Apabila terjadi konflik atau ketidaknyamanan dalam relasi kita dengan sesama saudara kita di gereja, maka dengan mudah kita bisa pindah ke gereja yang lain. Apabila kita mendapati rekan kerja kita ataupun atasan kita di kantor tidak menyenangkan, kondisi kerja tidak kondusif, maka dengan mudah kita juga bisa mencari pekerjaan yang lain atau pindah ke tempat kerja yang lain. Tapi bagaimana dengan masalah keluarga? Ketika terjadi konflik dalam keluarga, apakah kita mencari pasangan yang lain, mencari istri yang lain, suami yang lain, orang tua yang lain, atau anak yang lain? Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan. Salah satu ketakutan kita yang paling utama sebagai orang Kristen dalam relasi-relasi kita, baik di rumah, di gereja, ataupun di tempat kerja, adalah masalah konsistensi. Kita takut kita tidak konsisten di dalam kehidupan kita. Dan memang ini menjadi masalah bagi setiap kita. Ini adalah persoalan yang kita hadapi. Masalah konsistensi adalah masalah yang kita hadapi semua. Terkadang kita bisa konsisten ketika kita berada di gereja. Tapi kita tidak bisa konsisten ketika kita berada di keluarga atau ketika kita berada di tempat kerja. Atau mungkin sebaliknya. Sehingga terkadang kita merasa diri kita adalah pribadi yang munafik. Atau kita menjalani kehidupan yang ganda. We live a double life. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan berkecil hati.
Karena salah satu tujuan dari Alkitab atau dari firman Tuhan adalah untuk mengingatkan kita, to reminding us, mengingatkan kita. Mengapa kita perlu diingatkan? Karena seringkali kita begitu mudah untuk lupa. Mengapa kita perlu diingatkan? Karena kita adalah orang yang selalu membutuhkan nasihat atau dorongan untuk boleh menjalani kehidupan kita yang semakin hari menjadi semakin lebih baik. Dan untuk tujuan itulah firman Tuhan pada hari ini mau berbicara kepada kita. Mengingatkan kita tentang relasi-relasi yang ada dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar tentang hidup bersama Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hal yang pertama yang akan kita pelajari adalah hidup bersama Kristus dalam pernikahan kita. Ayat 18 hingga 19 berkata, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Bapak Ibu Saudara, poin pertama yang utama yang Paulus mau tekankan kepada kita di sini tentang hubungan suami istri. Di dalam bagian ini, Paulus ingin memberitahukan kepada kita bahwa ada pemahaman yang berbeda antara budaya Romawi dengan prinsip Alkitab tentang apa itu pernikahan. Di dalam budaya Romawi dikatakan suami adalah pater familias atau the father of the family. Seorang suami di dalam budaya Romawi adalah seorang yang memiliki otoritas atau kekuasaan yang mutlak. Seorang suami, dia berkuasa atas setiap hal yang berkaitan dengan keluarga. Setiap urusan yang berkaitan dengan hukum harus memakai nama suami. Segala hal yang berkaitan dengan harta benda harus memakai nama suami. Dan seorang istri dipanggil untuk tunduk dan taat mutlak kepada suaminya. Itu adalah pemahaman orang-orang Roma tentang pernikahan. Tetapi dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus memberikan sebuah prinsip yang berbeda. Paulus mengingatkan kepada setiap suami bahwa Tuhan memanggil mereka dan Tuhan memberikan otoritas kepada mereka sebagai the father of family, kepala dalam rumah tangga. Bukan untuk menekan atau bukan untuk menindas, melainkan the power to love as Christ loved his church. Paulus memberikan kita sebuah panggilan untuk menyatakan kasih kepada pasangan kita sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Dan kepada para istri, Paulus mengingatkan untuk tunduk kepada suaminya bukan karena paksaan, melainkan karena kesadaran, karena pilihan, dan karena kerelaan sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi baik kepada suami maupun kepada istri, panggilan mereka harus berdasarkan pada standar yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Suami dipanggil untuk mengasihi istrinya. Istri dipanggil untuk menghormati dan tunduk kepada suaminya. Ini ada standar yang Tuhan tetapkan. Poin yang penting di sini adalah relasi dalam pernikahan bukan hierarki atau persoalan siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Melainkan bicara tentang relationship atau mutual relationship. Di mana para suami dipanggil untuk memimpin dengan kasih dan para istri dipanggil untuk tunduk dengan kerelaan dan kesadaran. Ini adalah hal yang pertama, yaitu kita hidup bersama dengan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam relasi kita sebagai suami dan istri. Sekarang kita masuk yang kedua. Hidup bersama Kristus dalam relasi orang tua dan anak. Ayat 20 hingga 21 berkata, "Hai anak-anak,
taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, hari ini kita hidup di dalam sebuah budaya di mana menaati orang tua itu tidak lagi menjadi hal yang ditekankan kepada anak-anak. Hari ini kita hidup dalam budaya di mana banyak orang tua lebih menekankan tentang prestasi, achievement dari anak-anak mereka. Anak-anak didorong untuk memiliki prestasi, punya nilai-nilai yang bagus di sekolah, punya prestasi dalam bidang olahraga, prestasi dalam bidang musik, atau mendapatkan award dalam banyak hal. Kita menekankan anak-anak kita untuk mencapai nilai-nilai yang baik supaya bisa diterima di sekolah yang bagus. Mendapatkan nilai-nilai yang baik supaya bisa diterima di universitas yang bagus. Supaya nantinya bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus, posisi yang bagus. Dunia di sekitar kita, budaya di sekitar kita memberitahu anak-anak kita bahwa achievement, prestasi adalah hal yang paling utama dalam hidup ini. Namun saudara, nasihat dan ajaran Paulus di dalam bagian Alkitab ini tidak ada sangkut pautnya dengan prestasi ataupun achievement, melainkan tentang relationship. Melainkan tentang relationship ataupun relasi. Hal yang paling penting yang harus dipelajari oleh seorang anak adalah bagaimana ia bisa berelasi dengan orang lain. Bagaimana ia bisa memperlakukan orang lain. Bagaimana ia bisa menghormati orang lain. Bagaimana ia bisa belajar berkomunikasi dengan orang lain. Dan relasi pertama yang sangat penting dan sangat menentukan yang dimiliki oleh anak-anak adalah relasi mereka dengan orang tua mereka. Dari orang tualah seorang anak belajar bagaimana berelasi, bagaimana berkomunikasi, bagaimana memperlakukan orang lain. Dan salah satu sikap yang patut yang diharapkan dari relasi ini adalah obedient ataupun ketaatan seorang anak kepada orang tua mereka. Saudara, kita hidup dalam budaya yang memberitahu anak-anak kita bahwa achievement, prestasi, itu adalah fokus dari hidup ini. Padahal ketika kita membaca Alkitab, Alkitab memberitahukan kita bahwa fokus utama yang harus kita tanamkan dalam diri seorang anak adalah tentang relationship yang sehat. Apabila sebagai orang tua kita hanya menekankan tentang prestasi, tentang achievement kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita akan bertumbuh menjadi seorang anak yang tidak stabil atau tidak seimbang dalam hidupnya. Karena di dalam hidup ini, seorang anak tidak hanya butuh achievement, prestasi, tapi mereka juga butuh belajar memiliki relasi yang sehat di dalam kehidupan mereka. Jikalau hal ini kita tidak perhatikan baik-baik, maka anak-anak kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang tidak seimbang. Itulah sebabnya sekitar 25 tahun yang lalu ada sebuah ajaran atau kesadaran yang baru dalam ilmu psikologi. Di mana mulai ditekankan bahwa emotional quotient atau emotional intelligence itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kecerdasan emosi itu sama pentingnya dengan kecerdasan intelek. Emotional quotient itu sama pentingnya dengan IQ ataupun kecerdasan dalam diri seseorang. Beberapa kasus yang dilakukan analisa, penelitian, studi membuktikan bahwa ada banyak orang yang IQ-nya tinggi, anaknya cerdas, pintar, tetapi punya kepribadian yang bermasalah. Anaknya kukuai, emosinya tidak stabil, dan sulit untuk bekerja sama dengan orang lain.
Tetapi sebaliknya, ada anak-anak tertentu yang di sekolah mereka kurang berprestasi. IQ mereka sedang-sedang saja. Tetapi mereka berhasil dalam hidupnya. Mengapa? Karena mereka memiliki kemampuan relationship yang baik. Mereka punya kemampuan untuk bisa berelasi, berkomunikasi, memperlakukan orang lain dengan baik. Dan itu yang menjadi kunci keberhasilan dalam hidup mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, poin di sini adalah keseimbangan. Kita mendorong anak kita untuk berprestasi, punya achievement, itu baik. Tapi jangan lupa, kita juga bertanggung jawab untuk mendidik, mendorong anak kita untuk memiliki relationship yang sehat, memiliki kecerdasan emosi, sehingga mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang sehat di hadapan Tuhan. Ini hal yang penting harus kita perhatikan. Dan jangan lupa, Tuhan Yesus pun memiliki kualitas ini. Lukas pasal yang kedua ayat ke-51 berkata, Yesus makin bertambah besarnya hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Ayat ini berbicara tentang pertumbuhan yang ada dalam diri Tuhan Yesus. Yesus makin bertambah besarnya, itu bicara tentang physical growth. Tuhan Yesus bertumbuh secara fisik dari bayi menjadi pria dewasa. Dan dikatakan yang kedua, Yesus juga bertumbuh dalam hikmatnya. Itu bicara tentang intellectual growth. Tuhan Yesus bertumbuh secara intelektual. Tetapi yang ketiga dikatakan, makin dikasihi oleh Allah. Itu bicara tentang spiritual growth. Tuhan Yesus bertumbuh dalam kehidupan spiritualnya. Dan terakhir dikatakan, makin dikasihi oleh manusia. Itu bicara tentang social growth atau relational growth. Tuhan Yesus juga bertumbuh di dalam kehidupan sosial, di dalam kehidupan relasional. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila panggilan Tuhan kepada anak-anak adalah untuk taat kepada orang tuanya, maka panggilan Tuhan kepada kita sebagai orang tua adalah supaya dalam rangka mendidik anak-anak untuk taat, jangan sampai kita menimbulkan luka ataupun akar pahit dalam hati mereka. Ada orang tua yang terlalu otoriter dalam mendidik anak. Tidak memberikan ruang bagi anak untuk berbeda pendapat. Tidak memberikan ruang bagi anak untuk menentukan pilihannya. Ketika orang tua sudah mengatakan dan mengambil keputusan, maka anak harus menaati secara sepenuhnya. Kalau orang tua sudah mengatakan A, maka anak-anak tidak boleh punya pilihan yang lain, misalnya A plus atau A minus, apalagi B. Anak harus taat kepada orang tua secara sepenuhnya. Poin penting di sini adalah mutual respect, saling menghormati. Anak dipanggil untuk menghormati orang tuanya, tapi jangan lupa, orang tua juga dipanggil untuk menghormati anak-anak. Kadang-kadang sebagai orang tua kita merasa kita tahu segala hal dan kita punya pengalaman dalam segala hal. Tapi realitanya kita tidak tahu segala hal. Dan apa yang kita tahu juga belum tentu benar sepenuhnya. Dunia berubah. Dalam banyak hal segala sesuatu bisa berubah. Sehingga terkadang kita perlu belajar untuk mendengarkan apa menjadi pendapat. Mengajak anak kita untuk bisa berdiskusi dalam mengambil keputusan. Itu cara yang paling bijak. Saya belajar cara mendidik anak adalah memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengemukakan pendapat mereka. Memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyatakan perasaan mereka, emosi mereka. Dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menentukan pilihan, untuk mengambil keputusan. Dan yang terakhir,
kita akan belajar tentang hidup bersama Kristus dalam dunia pekerjaan. Ayat 22 hingga fase keempat ayat pertama. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bapak Ibu Saudara, latar belakang sosial dan ekonomi masyarakat di Kolose pada waktu itu ditandai dengan adanya majikan-majikan dan juga para budak. Dan kita menyaksikan bahwa melalui pelayanan Paulus dan rekan-rekan pelayanannya, ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Di antara mereka yang percaya ada yang menjadi majikan-majikan. Dan di antara mereka yang percaya ada juga yang menjadi hamba-hamba atau para budak. Dan di dalam bagian Alkitab ini, Paulus memberitahukan atau memberikan petunjuk kepada mereka bagaimana seharusnya mereka berelasi. Kepada para hamba, para budak, Paulus menasihatkan agar mereka menaati majikan mereka dengan cara bekerja dengan baik, dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Dan kepada para majikan, Paulus menasihati agar mereka berlaku jujur terhadap para hambanya dan memperlakukan hamba mereka dengan baik. Prinsip yang ditekankan Paulus di sini adalah pekerjaan merupakan ibadah di hadapan Tuhan. Baik para hamba maupun para majikan, mereka sedang melayani Tuhan atau Tuhan mereka yang ada di atas. Dan Tuhan itu adalah Kristus. Itulah sebabnya dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari pada hari ini yaitu tentang relasi suami dan istri, orang tua dan anak, hamba dan majikan. Semua relasi ini adalah relasi yang kita temui dalam keseharian hidup kita. Dan apabila kita menyimak dengan teliti, maka kita akan mendapati bahwa semua relasi ini sangat terkait dengan Kristus. Kristus menjadi pusat dalam setiap relasi kita, baik antara suami dan istri, baik antara orang tua dan anak, baik antara hamba maupun majikan. Kristuslah yang menjadi pusat, Kristuslah yang menjadi center. Dan ini adalah tema dari kitab Kolose, yaitu tentang the supremacy of Christ. Christ-centered life. Ini adalah sebuah prinsip yang harus kita pelajari, yang harus kita pegang teguh di dalam setiap dimensi kehidupan kita. Dalam kehidupan keluarga, di dalam relasi suami dan istri, Kristus harus menjadi pusatnya, senternya. Dalam relasi orang tua dan anak, Kristus harus menjadi pusat dan senternya. Di dalam relasi dalam pekerjaan kita, antara seorang majikan dan juga seorang hamba, Kristus yang harus menjadi pusat, harus menjadi senternya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Jemaat, saya undang untuk kita boleh sama-sama bangkit berdiri dan dengan sikap tegap bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat,
marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing mengatakan, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin." Pada saat ini kita bersama-sama mau memasuki doa syafaat, dan saya undang untuk semua jemaat boleh mengambil hati bersama-sama, kita boleh menaikkan doa syafaat, dan setelah doa syafaat nanti akan saya tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang berada dalam surga, kami boleh mengucap syukur Bapa untuk firman yang boleh saja dibagikan Bapa. Dan kalau pada saat ini Bapa, kami mau bersatu hati. Kami yang mungkin saat ini sedang berada di rumah kami masing-masing Bapa, kami boleh mengikuti kebaktian kami secara online Bapa. Dan kalau pada saat ini kami mau bersatu hati Bapa, kami mau berdoa khususnya buat para orang tua di setiap keluarga. Kami yang mungkin sebagai orang tua, kami boleh menjadi teladan bagi anak-anak kami Bapa. Khususnya dalam hal kerohanian kami. Kerinduan dan komitmen untuk melayani Tuhan, dan terutama gerejanya dengan lebih lagi. Biarlah kami boleh menjadi contoh, kami boleh menjadi teladan buat anak-anak kami Bapa. Melalui satu kerinduan kami boleh menggali akan firman-Mu Bapa. Pimpin dan sertai kami, layakan kami Bapa. Pada saat ini kami juga bersatu hati Bapa, berdoa Bapa, terkhusus bagi pemerintahan federal dan pemerintahan negara-negara bagian di Australia dalam mengambil segala kebijaksanaan, baik yang menyangkut restriction maupun kondisi ekonomi negara dan lapangan pekerjaan Bapak. Kami tahu bahwa pekerjaan itu adalah satu pekerjaan yang tidak mudah Bapak. Tapi kami percaya dan kami yakin Bapak, Kau boleh menyertai anak-anak-Mu Bapak. Sertai mereka agar mereka boleh mengambil satu kebijaksanaan yang bijaksana Bapak, yang berasal daripada-Mu saja Bapak. Agar kiranya begitu banyak orang-orang yang masih kekurangan, orang-orang yang menderita karena keadaan saat ini Bapak, mereka boleh menikmati dari Engkau saja Bapak. Kami juga mau berdoa Bapak, khususnya untuk situasi di Indonesia, di mana kasus COVID sendiri Bapak semakin meningkat di berbagai daerah Bapak. Kami mau berdoa kiranya pemerintah bersama dengan para tenaga medis, mereka dapat menangani kondisi ini Bapak. Menangani dengan baik dan masyarakat juga dapat membantu meminimalkan penyebaran COVID. Mereka mau belajar untuk lebih disiplin dan sesuai dengan protokol yang memang sudah ditetapkan Bapak. Sertai untuk setiap pemerintahan Bapak, bagaimana mereka boleh mengambil kebijaksanaan yang boleh dipikirkan Bapak. Dan biarlah kiranya bangsa Indonesia sendiri Bapak, boleh Engkau pulihkan Bapak. Kami tahu karena begitu banyak anak-anak-Mu, begitu banyak rakyat jelata Bapak, yang mungkin mereka terbatas dengan pengetahuan yang ada Bapak. Tapi Engkau saja yang boleh tolong, Kau boleh pimpin melalui pemerintahan-pemerintahan yang ada, agar mereka boleh mentransfer apa yang memang mereka inginkan agar meminimalkan penyebaran COVID ini Bapak.
Bapak, kami percaya Bapak, tangan kasih-Mu boleh menyertai negara Indonesia Bapak. Kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan-Mu Bapak. Dan kalau pada saat ini Bapak, kami mau kembalikan segala sesuatu ini Bapak. Doa-doa kami ini hanya ke dalam tangan anak putra-Mu yang tunggal yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Pada saat ini, tibalah saatnya kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai nats persembahan terambil dari Keluaran 35 ayat yang ke-21. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Saudara, di tampilan layar saudara sudah tercantum bank account details dari IRC. Kita bisa memberikan persembahan kita dengan melakukan transfer ke dalam rekening tersebut, atau juga kita yang sudah memasukkan persembahan kita ke dalam amplop yang sudah kita siapkan dari minggu-minggu sebelumnya, dan nantinya kita akan membawanya pada waktu kita bisa bergabung kembali kebaktian di gedung gereja. Saling merendahkan diri di dalam Kristus adalah suatu prinsip rohani yang umum. Prinsip ini harus diterapkan pertama-tama dalam keluarga kita. Ketundukan, kerendahan hati, kelembutan, kesabaran dan toleransi harus merupakan ciri khas dari setiap anggota keluarga Kristen. Kita semua mempunyai tanggung jawab, baik istri, suami, anak-anak. Saudara, kita semua diutus dalam kesatuan keluarga kita. Dan kita mau katakan bersama-sama, bersama keluargaku, ku mau bersatu, mengasihi, dan melayani-Mu, Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus, bersama keluargaku melayani
Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mau kembalikan segala kemuliaan, segala puji dan hormat hanya kepada Tuhan Allah Bapa kita melalui doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon salam sumber Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, ke dalam panggilan kita masing-masing, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan, dan di dalam kehidupan gereja, dengan menerima berkat dari Allah Tritunggal. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya ibadah kita boleh berkenan kepada Tuhan dan kita semua boleh diberkati melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati.